Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Ikatan Kimia, yaitu dengan topik Teori Orbital Molekul 1, Ikatan Kovalen pada Molekul Hidrogen. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Fiska Isnaini, ada rekan saya Siti Humairah, Darliana Gita, Linda Dwisari, Veronica Luciana, Salsabila, dan Septi Rana Junita. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi gelombang molekul hidrogen berbasis teori orbital molekul. Baiklah, pembahasan diawali dengan mengemukakan konsep orbital molekul dan fungsi keadaan molekul untuk menentukan energi molekul, di mana dalam perhitungan energi molekul akan ditemui interaksi elektron-elektron yang akan merumit proses perhitungan. Hal ini dapat diatasi dengan memperkenalkan aproksimasi Hamiltonian efektif, tetapi aproksimasi itu akan menghilangkan korelasi elektron. Sehingga, untuk menghadirkan kembali korelasi tersebut, harus digunakan interaksi konfigurasi. Berikut ini ada persamaan Schrödinger untuk elektron dalam potensial inti-inti V yang bergantung pada posisi inti-inti yang tetap, di mana persamaannya yaitu min H garis kuadrat per 2M dikali dengan du kuadrat per du X kuadrat plus V dikali dengan CE sama dengan energi E dikalikan CE. Lalu, aproksimasi dengan massa-massa inti ini jauh lebih besar daripada massa elektron dan posisi inti-inti yang tetap, di mana yang disebut sebagai aproksimasi Born-Oppenheimer. Baiklah, dalam teori orbital molekul, elektron-elektron dipandang menempati orbital-orbital molekul yang meluas ke seluruh inti atom di dalam molekul, dan penempatan elektron dalam orbital-orbital tersebut dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, sebagaimana mengikuti dari prinsip Pauli. Bertitik tolak dari pandangan bahwa hanya elektron-elektron valensi yang berperan dalam ikatan antar atom, maka orbital-orbital atom yang ditempati oleh masing-masing elektron valensi berkontribusi di dalam suatu orbital molekul. Untuk itu, Rothman pada tahun 1951 mengemukakan bahwa suatu orbital molekul bisa dipandang sebagai kombinasi linier dari seluruh orbital atom yang ditempati oleh elektron-elektron valensi atau linear combination of atomic LCAO. Jika orbital-orbital atom dari n buah elektron valensi adalah P1, P2, P3, sampai Pn, maka orbital molekul ke n dapat dibentuk dengan persamaan Cn sama dengan sigma J Cjn Pj, di mana J sama dengan 1, 2, sampai n yang merupakan jumlah elektron valensi. Lalu Cnj adalah Cjn adalah koefisien bagi orbital Pj di dalam molekul Cn. Dengan n buah orbital atom itu diperoleh n buah orbital molekul. Lalu, jika suatu orbital molekul dinormalisasi, maka dipenuhi dengan integral Si bintang Si dV sama dengan 1, sehingga berlaku persamaan sigma I, sigma J, C bintang IN, CJN, Sij sama dengan 1, dengan Sij sama dengan integral Pi bintang I, Pj dV, di mana Sij ini merupakan integral overlap atau integral tumpang tindih yang selanjutnya akan dibahas. Lalu, mengingat prinsip Pauli di mana orbital molekul itu diisi elektron mulai dari tingkat energi yang paling rendah. Nah, kemudian dapat menetapkan orbital-orbital molekul yang selanjutnya fungsi gelombang atau fungsi keadaan molekul itu diungkapkan dengan determinan Slater dari seluruh orbital molekul spin. Lalu orbital molekul ke n atau Cn yang ditempati oleh elektron ke mu dengan fungsi spin C dituliskan dengan Cn dikalikan mu dikalikan C dikalikan mu. Jadi fungsi keadaan dasar molekul dengan jumlah elektron n yang genap itu seperti yang ditunjukkan di layar, yaitu C0 sama dengan 1 per akar n, di mana C0 ini menunjukkan orbital molekul. Lalu yang berada di dalam tanda kurung ini merupakan determinan Slater, di mana
Si1 ini menggambarkan tingkat energi yang paling rendah. Lalu 1, 2 ini menggambarkan elektron ke-1 atau elektron ke-2. Lalu di sini ada alfa dan ada beta. Maksudnya ialah untuk menggambarkan fungsi keadaan menggambarkan fungsi spinnya. Lalu untuk orbital molekul atau Cn yang harus ditentukan adalah koefisiennya atau Cnj dalam persamaan 5.7a tadi yang telah disebutkan, sekaligus dengan energi yang berkaitan dengan orbital molekul yang bersangkutan atau dituliskan epsilon n. Misalkan F top P mu adalah Hamilton efektif elektron tunggal ke mu, maka berlaku persamaan Schrödinger yaitu F top P mu C dikalikan mu sama dengan epsilon C dikalikan mu. Dengan menggunakan persamaan 5.7a tadi bisa diperoleh persamaan yang sekuler, yaitu sigma J dalam kurung Fij dikurangi epsilon Sij dikalikan Cj sama dengan 0, di mana Ij sama dengan 1, 2, sampai N, dengan Fij sama dengan integral Pi F top Pi Pj dV, di mana Sij sama dengan integral Pi Pj dV. Selanjutnya masuk ke molekul hidrogennya. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa molekul hidrogen itu memiliki 2 elektron yang masing-masing bergerak dalam potensial 2 inti atau proton dan potensial antar mereka. Seperti yang terlihat di layar, ini di sini gambar A merupakan molekul hidrogen dan gambar B ini merupakan struktur elektronik dalam keadaan dasar. Jadi di sini tadi disebutkan kita misalkan di sini ada hidrogen A dan ada hidrogen B, di mana masing-masing hidrogen itu akan membawa proton dan membawa 1 elektron. Di sini proton dilambangkan dengan E+, sedangkan elektron digambarkan dengan E-, di mana masing-masing ini akan saling berinteraksi, baik itu proton A ataupun proton B, baik itu antar proton dengan elektron atau elektron dengan elektron. Di mana di sini bisa kita lihat proton A ini berinteraksi dengan proton B dengan jarak R. Lalu proton A berinteraksi dengan elektron 1, maka jaraknya RA1. Lalu proton A berinteraksi dengan elektron 2, jaraknya RA2. Lalu di sini juga ada proton 2 berinteraksi dengan elektron 1, jaraknya adalah RB1. Lalu untuk proton B berinteraksi dengan elektron 2, maka jaraknya RB2. Lalu di sini juga elektron juga saling berinteraksi, di mana elektron 1 berinteraksi dengan elektron 2 yang mana jaraknya adalah R12. Lalu di sini juga bisa kita lihat bahwa berdasarkan prinsip Pauli tadi sudah disebutkan bahwa pengisian orbital itu dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu pada Si1 dengan energi rendahnya yaitu epsilon 1. Di sini juga dalam keadaan dasar ini kedua elektronnya ini menduduki orbital Si1 ini dengan spin alfa dan spin beta, sehingga total spinnya itu S sama dengan 0 atau berlaku singlet. Jadi selanjutnya karena total spin S sama dengan 0 atau singlet, maka fungsi gelombang keadaan dasar molekul hidrogen itu bisa dituliskan Si0 sama dengan 1/2, di mana yang berada di dalam garis ini yang tadi disebutkan sebagai determinan Slater, yaitu Si1 1 alfa 1, Si1 1 beta 1, Si1 2 alfa 2, Si1 2 beta 2, di mana Si1 ini menggambarkan tingkat energi yang paling rendah, lalu 1 2 ini menggambarkan elektron ke-1 dan ini elektron ke-2.
Lalu alfa beta ini menunjukkan fungsi spinnya, sehingga si 0 sama dengan 1/2 si 11 si 12 dalam kurung alfa 1 beta 2 dikurangi beta 1 alfa 2. Dan orbital molekul dengan si 1 yaitu si 1 sama dengan 1/2 plus 2s dalam kurung P1SA plus P1SB. Nah, secara lengkap Hamiltonian elektron-elektron dalam molekul hidrogen itu H-P sama dengan H-P C1 ditambah H-P C2 ditambah E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R12, dimana 12 ini menggambarkan elektron, jadi elektron ke-1 atau elektron kedua. Nah, di sini tuh bisa dituliskan karena interaksi antar proton dengan elektron atau elektron dengan elektron, tetapi tidak terjadi interaksi untuk proton dengan proton karena proton atau inti itu dianggap tetap seperti yang telah disebutkan tadi, karena beratnya itu cukup berat sehingga dia sulit untuk bergerak. Lalu dengan H-C mu sama dengan min H garis kuadrat per 2M del kuadrat mu dikurangin sigma alfa dikali E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R alfa mu, di mana mu merupakan menunjukkan elektron ke-1 atau kedua, sedangkan alfa ini menunjukkan inti, jadi inti A atau inti B. Saya Berana Gita dan di sini akan menjelaskan mengenai karakter kovalen dan ionik pada molekul H2. Nah, di sini untuk tahu seberapa sih karakter kovalen dan juga berapa banyak sih karakter ioniknya pada molekul H2, kita bisa hitung besar karakter ionik dengan menggunakan rumus persen karakter ionik sama dengan Do dikali 100, di mana Do itu adalah Pi per E dikali D. Pi adalah momen dipol, E adalah muatan pada elektron, dan D adalah panjang ikatan. Jadi persen karakter ionik sama dengan Pi per E dikali D dikali 100. Nah, jika nanti hasilnya persen karakter ioniknya lebih dari 50%, maka suatu senyawa dapat dikatakan sebagai suatu senyawa ionik. Dan sebaliknya, jika persen karakter ioniknya kurang dari 50%, maka suatu senyawa dapat dianggap sebagai sebuah senyawa kovalen. Lalu bagaimana sih dengan H2? Di sini H2 itu Pi-nya adalah 0 dB, di mana 1 dB itu kan adalah untuk mengubahnya ke satuan cm itu ada 3,336 kali 10 pangkat min 30 nya. Di sini D-nya itu adalah 0,7 angstrom. Maka karakter ioniknya adalah Pi per E kali D kali 100, Pi-nya 0 dB dikalikan dengan 3,336 kali 10 pangkat min 30 per dB untuk mengubahnya ke cm, dibagi 1,602 dikali 10 pangkat min 19C dikali 0,7 kali 10 pangkat min 10 dikalikan 100. Karena ini adalah 0 dB, maka hasilnya adalah karakter ioniknya adalah 0%. Berdasarkan rumus ini, kita bisa simpulkan bahwa molekul H2 itu 100% berkarakter kovalen. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Molekul H2 itu tidak 100% berkarakter kovalen, tapi bisa dikatakan hampir 100%. Karena ada sebagiannya itu yang tidak berkarakter kovalen, melainkan dia berkarakter ionik. Penjelasannya adalah karena dalam molekul hidrogen ada dua struktur. Mekanika kuantum ini sudah menemukan atau sudah menunjukkan bahwa dua struktur ionik, yaitu
plus H- dan H-H plus itu masuk ke dalam resonansi. Dan masuk ke dalam resonansi itu hanya sebagian kecilnya saja, dan masing-masing struktur ion menyumbang hanya sekitar 2% ke dalam keadaan normal molekul. Kenapa sih dia hanya nyumbang sedikit? Karena struktur ini tuh tidak stabil terhadap struktur kovalennya. Nah, dia membutuhkan energi yang besar untuk mentransfer elektron dari satu inti ke inti yang lain, dan untuk membentuk positif dan ion negatif. Tapi kebutuhan yang besar ini tidak diimbangi oleh energi Coulomb timbal balik dari ion, sehingga dia tuh tidak bisa resist gitu, tidak bisa eksis si struktur ioniknya ini. Nah, ini dijawab juga dengan persamaan matematisnya ya. Ini adalah penurunannya, di mana akhirnya si 0 itu sama dengan akar 2 dikali 1 plus S kuadrat per 2 dikali 1 plus S si kovalen plus si ion. Dimana si kovalen ini kan adalah ini fungsi gelombang untuk kovalen itu berdasarkan persamaan ini ya, adalah si 1SA1 dikali si 1SB2 ditambah si 1SA2 kali si 1SB1 per akar 2 plus 2S kuadrat tambah dengan si ion atau fungsi gelombang ion, yaitu adalah si 1SA1 dikali si 1SA2 ditambah si 1SB1 dikali si 1SB2 per akar 2 plus 2S kuadrat. Nah, pada fungsi gelombang ini memperlihatkan bobot yang sama bagi struktur ionik dan juga struktur kovalen. Kan bisa dilihat bahwa tidak ada sama-sama gitu ya rumusnya. Di si 0 ini kan akar 2 kali 1 plus S kuadrat per 2 kali 1 plus S itu sama-sama dikalikan dengan si kovalen dan si ion. Jadi dia kedudukannya sama, tidak ada yang lebih. Hal ini kan bertentangan dengan fakta yang di awal sekali, bahwa karena rumus tadi kita sudah menghitung bahwa dia 0% karakter ioniknya, berarti sangat kecil kan kemungkinan dia itu terjadi struktur ionik, karena H2 itu kan adalah ikatan kovalen yang nonpolar ya. Nah, jika suatu elektron berada di satu titik sekitar salah satu inti, maka peluang elektron lain untuk datang mendekati dia kan mendekati elektron yang pertama kan akan sangat kecil, karena sudah ada karena satu elektron itu dekat dengan inti gitu, karena adanya gaya tolakan Coulomb ini. Jadi posisi-posisi elektron dalam suatu sistem elektron jamak seharusnya terkolerasi. Oleh sebab itu, fungsi gelombang yang benar adalah fungsi gelombang yang memperhitungkan korelasi elektron. Di lain pihak, fungsi memperlihatkan korelasi elektron. Bila satu elektron berada di dekat inti A, maka elektron yang lain akan ada di inti B. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integral tumpang tindih. Integral tumpang tindih adalah ukuran kuantitatif dari tumpang tindih orbital atom yang terletak pada atom atau jumlah orbital dari atom yang berdekatan, yang berada di wilayah ruang yang sama. Nah, tumpang tindih orbital atom dari atom 1 dan orbital atom dari atom 2 ini disebut integral tumpang tindih. Ini didefinisikan sebagaimana persamaan berikut ini, yaitu S sama dengan integral dari fungsi gelombang elektron pada orbital atom 1 dikalikan dengan fungsi gelombang elektron pada orbital atom 2.
Nah, jika orbital atom 1 di 1 kecil dimanapun orbital 2 di 2 besar atau sebaliknya, maka hasil kali amplitudonya kecil di mana-mana dan integral jumlah hasil kali ini kecil. Seperti dilihat pada gambar pada slide. Nah, gambar yang A itu ketika dua orbital berada pada atom yang berjauhan. Jadi fungsi gelombangnya itu kecil, di mana mereka tumpang tindih, sehingga S-nya itu kecil. Nah, gambar yang B itu ketika atom lebih dekat. Nah, jadi kedua orbital memiliki amplitudo yang signifikan, di mana mereka tumpang tindih, dan S dapat mendekati 1. Di sini terdapat catatan bahwa S akan berkurang lagi ketika dua atom mendekat lebih dekat daripada yang ditunjukkan pada gambar. Yang B, karena daerah amplitudo itu negatif, orbital P mulai tumpang tindih dengan tumpang tindih positif dari orbital S. Jadi ketika pusat-pusat atom itu bertepatan, sehingga S itu sama dengan 0. Lain halnya jika orbital atom 1 dan 2, keduanya itu besar di beberapa wilayah ruang yang sama. Nah, maka S itu mungkin besar jika dua orbital atom yang dinormalisasi adalah identik. Misalnya orbital 1s pada inti yang sama, maka S sama dengan 1. Nah, dalam beberapa kasus, rumus sederhana dapat diberikan untuk integral tumpang tindih. Misalnya variasi S dengan pemisahan antar inti untuk orbital hidrogen 1s pada atom dengan nomor atom Z. Itu diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana S 1s, 1s itu sama dengan 1 ditambah ZR per A0 ditambah 1/3 dalam kurung ZR per A0 kuadrat dikalikan pangkat min ZR per A0. Nah, persamaan ini adalah generalisasi dari persamaan yang pertama, yang untuk orbital H1s. Kemudian diplotkan seperti pada gambar yang terdapat pada slide, di mana S atau integral tumpang tindih antara dua orbital H1s sebagai fungsi pemisahannya atau R. Nah, jadi di sini diperoleh nilai S itu sama dengan 0,59, nilai yang sangat besar untuk dua orbital H1s pada panjang ikatan kesetimbangan dalam H2. Nilai khas S untuk orbital dengan N sama dengan 2 itu berada dalam kisaran 0,2 hingga 0,3. Sekarang perhatikan susunan di mana orbital S ditumpangkan pada orbital PX dari atom yang berbeda seperti pada gambar yang terdapat di slide. Nah, orbital P dalam orientasi yang ditunjukkan pada gambar itu memiliki tumpang tindih bersih 0 atau S sama dengan 0 dengan orbital S pada semua pemisahan antar inti. Nah, integral daerah dengan hasil kali orbital positif secara tepat menghilangkan integral daerah dengan hasil kali orbital negatif, sehingga keseluruhan S sama dengan 0 tepat. Oleh karena itu, tidak ada tumpang tindih bersih antara orbital S dan P dalam susunan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integral pertukaran. Nah, berdasarkan teori orbital molekul, molekul hidrogen memiliki dua orbital molekul, yaitu Si1 dan Si2. Dalam keadaan dasar, kedua elektron ini menduduki orbital Si1, namun pada keadaan eksitasi pertama diungkapkan dengan menempatkan satu elektron di Si2. Nah, untuk gambar keadaan posisi spin dalam keadaan eksitasi seperti yang ada pada layar Anda pada gambar 5.7. Di situ ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A adalah spin elektron dalam keadaan tereksitasi atau singlet.
pada gambar A di situ terdapat dua gambar posisi spin elektron, yang satu mengarah ke atas, yang satu ke bawah, atau disebut juga antiparalel dengan nilai S sama dengan 0. Sedangkan pada gambar B itu merupakan gambar spin elektron keadaan tereksitasi triplet. Pada gambar B di situ terdapat dua posisi spin elektron dengan mengarah ke atas semua, atau disebut juga dengan bentuk paralel dengan nilai S sama dengan 1. Selanjutnya yaitu fungsi spin dalam keadaan tereksitasi singlet. Persamaannya yaitu 1 per akar 2 dikali alfa 1 beta 2 min beta 1 alfa 2. Dengan nilai alfanya yaitu 1 per 2 dan betanya adalah min setengah. Selanjutnya fungsi spin tereksitasi singlet ini antisimetrik terhadap pertukaran elektron. Lalu untuk fungsi ruang dalam keadaan tereksitasi singlet, persamaannya yaitu 1 per akar 2 dikali psi 1 kali psi 2 plus psi 1 kali psi 1 2 psi 2 1. Fungsi ruang tereksitasi singlet ini simetrik terhadap pertukaran elektron. Nah, setelah mengetahui fungsi spin tereksitasi singlet dan fungsi ruang tereksitasi singlet, maka diketahui fungsi keadaan tereksitasi singletnya, yaitu psi sama dengan 1 per 2 dikali psi 1 psi 2 plus psi 1 kali psi 2 dikali alfa 1 beta 2 min beta 1 alfa 2. Selanjutnya yaitu fungsi spin dalam keadaan tereksitasi triplet, yaitu alfa 1 alfa 2 dengan kuantum magnetic spinnya 1, lalu 1 per akar 2 dikali alfa 1 beta 2 plus beta 1 alfa 2 dengan nilai alfanya 1 per 2 dan betanya min 1 per 2, nilai bilangan kuantum magnetic spinnya adalah 0. Lalu beta 1 beta 2 dengan nilai bilangan magnetic quantum spinnya adalah min 1. Nah, masing-masing nilai simetrik terhadap pertukaran elektron. Selanjutnya yaitu fungsi ruang tereksitasi triplet. Persamaannya yaitu 1 per akar 2 dikali psi 1 kali psi 2 min psi 1 2 psi 2 1. Persamaan fungsi ruang tereksitasi triplet ini antisimetrik terhadap pertukaran elektron. Nah, setelah diketahui fungsi spin dan fungsi ruang, maka kita dapat mengetahui fungsi keadaan tereksitasi tripletnya, yaitu nilainya adalah 1 per akar 2 dikali psi 1 psi 2 min psi 1 2 psi 2 1 dengan alfa 1 alfa 2 1 per akar 2 dikali alfa 1 beta 2 plus beta 1 alfa 2 beta 1 beta 2. Selanjutnya untuk energi keadaan tereksitasi singlet, persamaannya adalah integral dari psi kali h topi dikali psi kali dv, yang dapat dihitung sebagai berikut. Energi keadaan tereksitasi singlet sama dengan 1 per 4 dikali integral psi 1 psi 2 plus psi 1 2 psi 2 1 dikali h topi dikali psi 1 psi 2 plus psi 1 2 psi 2 1 dv 1 dv 2 dengan alfa 1 beta 2 min beta 1 alfa 2 dikali alfa 1 beta 2 min beta 1 alfa 2, sehingga energi keadaan tereksitasi singlet menjadi 1 per 2 integral dari psi 1 psi 2 plus psi 1 2
psi21 dikali H topi kali psi11 psi22 plus psi12 psi21 dv1 dv2 sama dengan setengah dikali I1 plus I2 plus I3 plus I4. Baik, selanjutnya sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk nilai energi dalam eksitasi singlet yaitu setengah dikali I1 plus I2 plus I3 plus I4. Nah, untuk nilai persamaan I1 nya sama dengan integral dari psi1 1 psi22 dikali H topi psi11 psi22 dv1 dv2. Lalu hasilnya adalah epsilon 1 plus epsilon 2 plus J12. Nah, J12 ini merupakan integral kolom. Selanjutnya, untuk nilai persamaan dari I2 adalah integral dari psi11 psi22 dikali H topi psi12 psi21 dv. Hasilnya yaitu 0 plus 0 plus K12 plus 0. Lalu untuk nilai persamaan I3 adalah integral dari psi12 psi21 dikali H topi dikali psi11 psi22 dv1 dv2 sama dengan K12. Nah, nilai K12 ini merupakan integral tukar. Jadi integral tukarnya yaitu integral psi12 dikali psi21 dikali H topi psi11 psi22 dv1 dv2. Selanjutnya untuk nilai persamaan dari I4 yaitu integral psi12 psi21 dikali H topi psi12 kali psi21 dv1 dv2 sama dengan epsilon 1 plus epsilon 2 plus J12. Sehingga energi keadaan eksitasi singlet dan tripletnya diketahui, yaitu untuk energi keadaan dalam keadaan eksitasi singletnya adalah epsilon 1 plus epsilon 2 plus J12 plus K12 dengan nilai J merupakan integral kolom dan K12 merupakan integral tukar. Lalu untuk nilai dari energi keadaan eksitasi triplet adalah epsilon 1 plus epsilon 2 plus J12 min K12. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integral kolom. Energi dalam keadaan dasar pada molekul H2 yang memiliki 2 elektron dan mendapat tambahan energi dari interaksi antara kedua elektron tersebut. Ini merupakan J12. Interaksi ini merupakan energi potensial kolom dan J12 disebut sebagai integral kolom elektron-elektron. Persamaannya seperti J12 sama dengan integral psi11 dikali psi12 dikali E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali psi11 kali psi12 dv1 dv2, di mana psi1 sama dengan 1 per akar 2 plus 2S dikali pi1SA plus pi1SB. Berdasarkan persamaan pi1 tadi, maka kita dapat masukkan ke dalam persamaan berikut ini, di mana nilai pi diganti 1 per akar 2 plus 2S. Nah, maka didapatkan J12. Karena di sini 1 per akar 2 plus 2S adalah konstanta, maka kita dapat keluarkan menjadi dalam kurung 1 per 2 plus 2S kuadrat integral P1SA1 plus P1SB1 dikali P1SA2 plus P1SB2 dikali E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R12
dikali P1SA1 plus P1SB1 dikali P1SA2 plus P1SB2 dV1 dV2. Nah, berdasarkan perkalian tersebut, maka kita dapatkan nilai J12 sama dengan dalam kurung 1 per 2 plus 2S kuadrat integral P1SA1 P1SA2 plus P1SA1 P1SB2 plus P1SB1 P1SA2 plus P1SB1 P1SB2 dikali E kuadrat plus 4 Pi epsilon 0 R12 dikali P1SA1 P1SA2 plus P1SA1 P1SB2 plus P1SB1 P1SA2 plus P1SB1 P1SB2 dalam kurung dV1 dV2. Nah, dari persamaan tersebut P1S1 P1SA2 kita asumsikan bahwa AA dan P1SA1 P1SB2 sama dengan AAAB dan seterusnya, maka kita dapat persamaan baru yaitu sama dengan J12 sama dengan dalam kurung 1 per 2 plus 2S kuadrat dikali AAAA plus AAAB plus AABA plus AABB plus AABAA plus ABAB plus ABABA plus ABBB plus BAAA plus BAAB plus BABA plus BABB plus BBAA plus BBAB plus BBBA plus BBBB. Nah, karena nilai AAAA sama dengan BBBB, AABB sama dengan BBAA, AAAB, AB sama dengan ABAA, sama dengan ABBB, sama dengan BAAA, maka persamaan di atas tadi bisa menjadi J12 sama dengan dalam kurung 1 per 2 plus 2S kuadrat dikali 2 AAAA plus 2 AABB plus 8 AAAB plus 4 ABAB. Nah, dari sini kita ketahui terdapat AAAA, AABB, AAAB, dan ABAB. Nah, suku pertama dalam persamaan AAAA disebut sebagai integral satu pusat. Nah, integral satu pusat ini berarti terdapat satu pusat di dalam elektron H2. Nah, maka kita dapatkan persamaan AAAA sama dengan integral C1SA1 dikali C1SA2 dikali E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R12 dikali C1SA1 kali P1SA2 dV1 dV2. Nah, dengan orbital atom hidrogen nilai P1S sama dengan 1 per akar Pi A0 pangkat min 3 per 2 dikali E pangkat min R per A0. Nah, maka persamaan tersebut didapatkan nilai 5 per 8 dikali E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 A0. Dari persamaan di atas tadi terdapat nilai AABB. Nah, AABB ini merupakan suku kedua dalam persamaan tersebut. AABB adalah integral kolom 2 pusat. Dengan persamaan AABB sama dengan integral P1SA1 dikali P1SA dikali E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R12 dikali P1SA1 kali P1SB2 dV1 dV2. Dengan nilai orbital atom hidrogen, nilai P1S sama dengan 1 per akar Pi kali A0 pangkat min 3 per 2 dikali E pangkat min R per A0. Nah, jadi persamaan AABB
Berdasarkan nilai tersebut didapatkan nilai E kuadrat per 4 pi epsilon 0 A0 kurung kurawal 1 per rho dikurang 1 per 2 dalam kurung 1 per rho plus 11 per 8 plus 3 per 4 rho plus 1 per 6 rho kuadrat tutup kurung dikali E pangkat min 2P kurung kurawal tutup, di mana nilai rho sama dengan R per A0. Nah, selanjutnya suku ketiga dalam persamaan tadi yaitu AA/AB adalah integral campuran dua pusat, di mana persamaannya adalah AA/AB sama dengan integral Pi1SA1 dikali Pi1SA2 dikali E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R12 dikali Pi1SA1 kali Pi1SB2 dV1 dV2. Nah, berdasarkan nilai Pi1S, maka persamaan tersebut didapatkan hasil AA/AB sama dengan E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 dikali 1 per 2 A0 kurung kurawal buka dalam kurung 2 rho plus 1 per 4 plus 5 per 8 rho tutup kurung kali E pangkat min rho dikurang dalam kurung 1 per 4 plus 5 per 8 rho tutup kurung dikali E pangkat min 3 rho kurung kurawal tutup, di mana nilai rho sama dengan R per A0. Selanjutnya yaitu suku keempat dalam persamaan AB/AB adalah integral tukar dua pusat. Nah, ini persamaannya adalah AB/AB sama dengan integral Pi1SA1 kali Pi1SB2 dikali E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R12 dikali Pi1SB1 kali Pi1SB2 dV1 dV2. Maka didapatkan hasil AB/AB sama dengan E pangkat 2 per 4 Pi epsilon 0 dikali 1 per 5 A0 buka kurung A kali rho dikurang B kali rho tutup kurung, di mana nilai rho sama dengan R per A0, di mana kita ketahui nilai A rho sama dengan 6 rho kurung kurawal buka gamma plus ln rho tutup kurung dikali S kuadrat dikurang S1 kali 4 rho S kuadrat plus 2S1 kali 2 rho kali S aksen kurung kurawal tutup, di mana nilai B rho sama dengan dalam kurung min 25 per 8 plus 23 per 4 rho plus 3 P kuadrat plus 1 per 3 rho pangkat 3 tutup kurung dikali E pangkat min 2 rho 0, di mana nilai S aksen sama dengan S min rho sama dengan 1 min rho plus 1 per 3 V kuadrat dikali E pangkat T E pangkat rho. E1 X sama dengan integral E pangkat min Z per Z dz, di mana nilai gamma sama dengan 0,57722 konstanta Euler. Karena dua pusat, maka mulai dari suku kedua hingga suku keempat bergantung pada jarak antara kedua inti atau R seperti terlihat dalam persamaan tersebut, sehingga jika R sama dengan tak hingga, suku-suku itu menuju 0 dan tersisa di dalam J12 hanyalah suku pertama saja. Jadi untuk R sama dengan tak hingga, nilai J12 menjadi J12 sama dengan setengah kali AA. Persamaan Hamiltonia elektron-elektron dalam molekul hidrogen. H topi sama dengan H topi C1 ditambah H topi C2 ditambah E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R12 dengan H topi C mu sama dengan min H coret kuadrat per 2M del kuadrat mu dikurang sigma alpha E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R
alpha, mu. Ini keadaan dasar molekul hidrogen dihitung sebagai berikut. E0 sama dengan integral psi 0 H topi psi 0 dV, dan E0 sama dengan setengah integral psi 1 psi 2 H topi C 1 ditambah H topi C 2 ditambah E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali psi 1 psi 2 dV1 dV2 dikali alfa 1 beta 2 dikurang alfa 2 beta 1 dikali alfa 1 beta 2 dikurang alfa 2 beta 1 sama dengan integral psi bintang 1 H topi C 1 psi 1 dV1 integral psi bintang 1 2 psi 2 dV2 ditambah integral psi 1 psi 1 dV1 integral psi bintang 2 H topi C 2 psi 2 dV2 ditambah integral psi bintang 1 psi bintang 2 E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 dikali psi 1 psi 2 dV1 dV2. Karena psi bintang 1 psi 1 dV1 sama dengan integral psi bintang 2 psi 2 dV2 sama dengan 1, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. E0 sama dengan 2 epsilon 1 ditambah J12 dengan epsilon 1 sama dengan integral psi bintang 1 H topi C 1 psi 1 dV1 sama dengan integral psi bintang 2 H topi C 2 psi 1 2 dV2 sama dengan EH min P ditambah Q per 1 plus S. J12 adalah energi interaksi antara kedua elektron. J12 sama dengan integral psi bintang 1 psi bintang 2 E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R12 psi 1 psi 2 dV1 dV2. Baik, yang selanjutnya yaitu diagram tingkat energi. Pada molekul hidrogen yang terdiri dari 2 atom hidrogen, di mana untuk setiap atomnya memiliki satu orbital, yaitu 1s. Molekul hidrogen ini merupakan molekul yang stabil karena 2 elektron berada dalam orbital ikatan, di mana energinya lebih rendah dibandingkan dengan energi dari 2 elektron dari masing-masing hidrogen, yaitu sebelum keduanya berikatan. Kemudian prinsip Pauli yang diterapkan di sini seperti kasus atom, yaitu 2 elektron harus berada dalam spin berpasangan yang menjadikan keadaan dasar molekul suatu singlet. 2 atom hidrogen yang terisolasi dapat berinteraksi menurut 2 cara yang berbeda, sebagaimana halnya kedua atom tersebut yang berdekatan satu sama lainnya. Apabila kedua elektron mempunyai spin yang berbeda, maka molekul yang stabil akan dibentuk. Akan tetapi, apabila kedua elektron mempunyai spin yang sama, maka konfigurasi elektronik dengan energi terendah diperbolehkan oleh prinsip Pauli, yaitu sigma 1s dan sigma 1s bintang, yang menghasilkan tolakan neto antara kedua atom, dan pada keadaan ini molekul stabil tidak terbentuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu bonding dan anti-bonding. Menurut teori orbital molekul atau atom, apabila 2 orbital atom berinteraksi, maka akan dihasilkan 2 orbital yang baru yang disebut dengan orbital molekul.
Nah, orbital molekul ini merupakan kombinasi linear dari dua orbital atau LCAO, yaitu orbital ikatan bonding dan orbital anti-ikatan atau anti-bonding. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada molekul hidrogen terdapat dua atom yang sama, di mana masing-masing mempunyai orbital pi1 dan pi2, yaitu dua orbital atom yang sama dari inti yang sama. Maka akan terbentuk molekul dengan orbital molekul pi1 ditambah dengan pi2 yang disebut dengan bonding, yang ditandai dengan fungsi gelombang B, seperti yang ditunjukkan pada gambar B bagian bawah. Nah, dua atom orbital tadi juga dapat membentuk orbital molekul pi1 dikurang pi2 yang disebut dengan antibonding, yang ditandai dengan fungsi gelombang A, yang ditunjukkan pada gambar B bagian atas. Orbital molekul ikatan ini atau bonding memiliki energi yang lebih rendah dan kestabilan yang lebih rendah dibandingkan orbital-orbital atom pembentuknya. Sedangkan untuk orbital molekul anti-ikatan atau anti-bonding memiliki energi yang lebih tinggi dan kestabilan yang lebih rendah dibandingkan dengan orbital-orbital atom pembentuknya. Nah, di dalam orbital molekul ini menunjukkan permukaan dengan kerapatan elektron yang tetap atau konstan, sehingga elektron memiliki kemungkinan untuk berada di dalamnya, sehingga sebuah elektron dalam sebuah orbital molekul seperti yang ditunjukkan dalam gambar akan berada dalam daerah ikatan, di mana untuk sebuah elektron dalam orbital ikatan itu cenderung untuk bersama dalam inti yang positif, sehingga mengikatnya itu bersama secara elektrostatik dan meningkatkan kestabilan molekul. Nah, meningkatnya kestabilan ini berhubungan dengan rendahnya energi, sehingga energi ikatan akan lebih rendah dibandingkan dengan energi orbital atom awal, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Nah, sebuah elektron pada anti-ikatan sebagian besar waktunya di luar inti. Nah, untuk elektron di anti-ikatan atau anti-bonding cenderung mengurangi kestabilan molekul dengan menarik inti menjauh, di mana sebuah elektron anti-ikatan atau anti-bonding ini memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan elektron pada orbital awalnya, sehingga elektron ikatan ini memiliki energi yang lebih rendah, sedangkan orbital anti-ikatan atau orbital anti-bonding memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orbital awal. Orbital ikatan itu dicirikan dengan menumpuknya kerapatan elektron di antara inti dan sepanjang ikatan yang menghubungkan inti. Nah, untuk sebuah orbital yang kerapatan utamanya berada sepanjang inti ini dikenal sebagai orbital sigma. Nah, seperti yang terlihat pada gambar B, itu orbital ikatan sigma dilambangkan dengan sigma 1s yang menunjukkan bahwa ikatan itu terbentuk dari orbital atom 1s. Sedangkan untuk simbol orbital anti-ikatan atau anti-bonding memiliki tanda bintang pada gambar B tersebut, di mana ditulis dengan sigma 1s bintang. Nah, untuk sebuah orbital anti-ikatan atau sigma bintang ini memiliki jumlah kerapatan elektron yang kurang antar intinya dan meningkat sepanjang garis ikatan di luar inti. Sedangkan pada daerah titik dari kerapatan elektron 0 membagi dua garis tengah antara atom pusat. Nah, di mana untuk orbital sigma 1s terbentuk ketika kerapatan elektron mengalir ke daerah di antara inti, dan sigma 1s bintang ketika kerapatan elektron berada di luar inti. Secara teori orbital molekul, molekul hidrogen ini kan memiliki dua elektron, di mana satu masing-masing dari hidrogen.
elektron-elektronnya berada dalam orbital molekul, dan konfigurasi elektron dalam keadaan dasar untuk hidrogen ditentukan dengan aturan yang sama untuk atom dengan elektron banyak. Oleh karena sigma 1s memiliki energi orbital molekul yang rendah atau terendah, dan untuk setiap orbital molekul dapat menampung 2 elektron. Nah, ini sesuai dengan prinsip Pauli, maka kedua elektron tersebut ditempatkan pada orbital ikatan, yaitu ikatan sigma 1s, seperti yang ditunjukkan pada gambar di layar. Ini merupakan diagram pengisian orbital untuk molekul hidrogen. Maka konfigurasi keadaan dasar untuk molekul hidrogen dapat ditulis sebagai sigma 1s 2, yang berarti 2 elektron menempati orbital molekul sigma 1s. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.